Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN, selamat datang di podcast Bilas Bincang Masalah Kesehatan. Untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional tahun 2024 yang jatuh pada tanggal 12 November, BPJS Kesehatan Kc Semarang ikut memperingati ini dengan mengadakan podcast Bilas ini. Nah, sebelum kita masuk ke tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini, izinkan saya terlebih dahulu menyapa narasumber kita pada hari ini. Kalau boleh saya sebut sedikit nih, narasumber kita hari ini itu paket komplit ya, kalau boleh dibilang. Dokter ini super bisa ya, serba bisa, paket komplit, multi talenta, apalah itu namanya ya. Gimana nggak multi talenta coba? Selain beliau ini adalah seorang dokter, beliau ini juga seorang influencer kesehatan. Nah, kalau nggak salah dengar juga nih, beliau itu adalah jebolan dari AFI loh. Sobat JKN tahu nggak AFI itu apa? Ini kalau generasi yang bukan Gen Z pasti kurang familiar dengan AFI. Kalau AFI itu di zamannya 2003 ya, tahun 2003 itu tuh seperti audisi pencarian bakat. Nah, kalau yang sekarang terkenal mungkin seperti Indonesian Idol atau The Voice. Nah, sama hype-nya seperti itu. Luar biasa, bukan jadi dokter bisa, penyanyi ternyata juga bisa. Nah, sekarang beliau ini sedang berpraktek sebagai dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Trimaya dan juga Rumah Sakit Umum Bojonegoro. Dan saat ini beliau sedang mengambil konsultan hematologi dan onkologi medik atau berbicara terkait kanker ya dok ya. Yep. Nah, penasaran nggak nih siapa sih narasumber kita pada pagi hari ini? Yuk kita sapa langsung aja. Beliau adalah Dr. Warigit Bri Atmoko, SPPD MK Sufinasib atau yang lebih akrab disapa dengan Dr. Yogi. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik Mbak Tiffany. Gimana Pak dok? Ya, tetap semangat dan selalu bersyukur serta bahagia. Amin. Luar biasa ya dok. Dok tadi kan tadi saya saya sedikit sedikit dokter tuh di bulan April ya dok ya. Iya, Akademi Fantasi Indosiar. Siapa saya juga nonton itu. Oh gitu ya, udah nonton dulu ya? Oke. 2000 berapa itu dok? Itu 2005. 2005. Iya. Kamu boleh nggak sih dok? Jadi kali ya dok ya untuk membuka biar aspek ini lebih hangat gitu ya. Ya, benar nggak sobat JKN ya? Setuju nggak kalau misalnya kita dengarkan dokter yang ini sedikit aja ya dok ya? Oke, ya. Silakan. Ya, ini kalau masih dalam rangka Hari Ayah ya, tentunya kita sekaligus mendoakan ya buat teman-teman semua. Oke. Ayah dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu, kan ku buktikan ku mampu penuhi maumu. Oke. Nah dokter, podcast kali ini kan judulnya podcast Bilas ya dok. Artinya berarti bincang masalah kesehatan. Pastikan yang kita bahas nggak jauh-jauh ya dok ya dari masalah kesehatan. Nah, pada hari ini kita akan membahas tema yaitu pentingnya kesehatan dalam kehidupan masa kini. Mungkin kita akan sedikit lebih dalam membahas kanker ya, karena sesuai dengan kapasitas dari dokter. Nah dok, kalau dengar-dengar ya akhir-akhir ini ya fenomena-fenomena sekarang ini kan ya dok, banyak berita yang beredar kalau masyarakat ini kayaknya tuh lebih rentan dengan penyakit ya, khususnya para kaum muda atau yang sekarang kita kenal dengan yang apa sih sebutannya Gen Z itu ya dok ya. Jadi seolah-olah mereka itu kayaknya itu kurang peduli dengan masalah kesehatan tentang dirinya sendiri gitu. Kalau dulu ya waktu saya awal-awal masuk BPJS ya dok ya, yang namanya program Prolanis itu kan pengelolaan peserta penyakit kronis ya dok ya. Dulu pesertanya itu biasanya umurnya 50 tahun ke atas nih dok, tapi sekarang itu ya dok ya sering sekali ditemui peserta Prolanis itu bahkan sekarang umur 30 awal itu sudah menjadi peserta Prolanis. Artinya berarti kan terjadi
pergeseran ya. Jadi yang dulunya itu penyakit kronis itu biasanya diderita oleh orang yang tua, sekarang tuh malah orang yang masih muda itu bisa juga mengidap penyakit kronis. Nah, menurut dokter gimana tuh dok tanggapannya terkait fenomena ini? Monggo dokter. Ya, jadi memang untuk penyakit-penyakit yang dulunya itu banyak pada usia tua, katakanlah ya. Namun saat ini sudah mulai bergeser kepada usia muda. Dan memang juga fenomena itu terjadi yang utama adalah karena gaya hidup. Jadi gaya hidup ya mungkin kaitannya dengan nanti kita akan bahas mengenai kanker dan perkembangannya dan bagaimana jalannya kanker itu tentunya yang utama adalah salah satu faktor yang penting adalah gaya hidup atau lifestyle. Nah tadi saya katakan kita ngobrol ya tentang kenapa sih kok gaya hidup atau anak-anak muda zaman sekarang. Anak muda zaman sekarang mungkin dengan tingkat pertumbuhan penduduk ya, dengan padatnya aktivitas, tingkat kepadatan penduduk mungkin akan lebih sibuk ya dibanding mungkin zaman dulu tentunya. Nah itu juga membutuhkan tantangan lebih ya. Jadi padatnya waktu. Mungkin kalau anak-anak zaman dulu masih sempat ya, kita masih sempat bermain di sore hari ya, barangkali masih sempat layangan ya, sepak bola. Dan anak-anak zaman sekarang kita lihat mungkin sudah pagi harus sekolah, malam harus les, mungkin sore pulangnya sampai sore, dan mungkin padatnya aktivitas itu juga akan mengurangi waktu untuk kita berolahraga, kita beraktivitas. Nah, kembali tadi yang menjadi hal penting adalah bahwa pentingnya kita menjaga lifestyle itu ya, dari bagaimana pola makan kita yang betul, bagaimana olahraga ya dicukupi, kemudian waktu istirahat itu juga sangat penting, dan itu hal itu akan merubah daripada perkembangan kehidupan saat ini. Siap dok, berarti memang ya dok, karena memang sih terjadi banyak pergeseran, apalagi terkait aktivitas yang tadi barusan dokter bahas ya. Mungkin dulu kalau di zaman-zaman kita bener tuh dok, sore-sore masih bisa ya dok ya main layangan, sepeda, ya sepak bola. Sekarang anak-anak zaman sekarang mager, ya nggak dok ya? Kalau dia punya waktu kadang-kadang nggak diisi dengan aktivitas olahraga ya dok, tapi malah scrolling yang tahu-tahu kayaknya sebentar, tahu-tahu sejam, 2 jam. Nah itu padahal mempengaruhi juga kesehatan lama-kelamaan ya dok ya. Nah ada nggak sih dok tips-tips ringan ya bagi kaum muda ini untuk menjaga kesehatan di tengah-tengah sibuknya mereka nih ya, sibuknya mereka ya dok? Oke, tadi saya tambahin dari Mbak Tiffany ya, jadi betul bahwa selain memang waktu ya, waktu sekarang seperti cepat sekali berjalan ya. Dan saya tambahkan juga tadi ada yang kelewat bahwa di era sekarang itu adalah era yang serba cepat, era yang serba mudah. Era serba mudah ini perlu hati-hati ya buat generasi Gen Z dari sebutannya ya, Gen Z, karena apa-apa serba mudah, serba cepat, semua serba online. Nah ini yang harus hati-hati. Oke, saya ada tips ya untuk menjaga kesehatan fisik dan mental nih buat teman-teman adik-adik ya. Yang pertama adalah konsumsi makanan dan nutrisi yang baik dan seimbang. Bagaimana caranya? Yang penting adalah bahwa kita harus mengkonsumsi nutrisi yang baik, perbanyak sayuran, kemudian biji-bijian, kemudian bagaimana kita benar-benar mencari atau mengkonsumsi makanan dengan protein yang berkualitas. Ini penting. Kemudian kita juga harus menghindari makanan-makanan yang cepat saji atau istilahnya junk food, fast food. Nah, itu benar-benar harus kita kurangi atau kita stop ya. Karena makanan-makanan itu tentunya beberapa adalah kebanyakan makanan olahan. Kemudian kandungan dari gula yang cukup tinggi, makanan dan minuman ya. Kemudian kandungan dari garam yang cukup tinggi, lemaknya juga tinggi, dan ini tentunya tidak baik untuk perkembangan dan kesehatan sel di dalam tubuh kita. Yang kedua tipsnya adalah tentunya yang tadi saya sudah spill ya, bahwa kita wajib berolahraga. Aktivitas fisik itu penting ya. Aktivitas fisik yang saya lakukan setiap hari adalah 30 menit per hari. Kita bisa melakukan jogging atau mungkin ada waktu yang paling simpel jogging ya, karena tidak perlu alat dan lain sebagainya. Atau kalau punya sepeda bisa sepeda ya, atau berenang juga cukup baik. Ini sangat penting kita lakukan secara rutin ya, untuk melatih otot-otot kita, untuk melatih otot-otot jantung kita, dan tentunya otot-otot tubuh kita yang lain itu muscle atau otot tetap terjaga. Dan yang ketiga adalah yang sangat penting dan jangan dilupakan adalah tidur. Tidur ini wajib dilakukan 7-8 jam per hari. Karena apa? Karena dengan tidur inilah
prime time atau waktu kita atau tubuh kita melakukan regenerasi atau perbaikan sel-sel di dalam tubuh kita yang rusak. Nah, ini penting sekali karena akan menjaga perbaikan sel-sel kita, kemudian juga akan selalu menjaga fungsi kognitif di dalam tubuh kita. Itu tips sederhana dari saya. Nah, Dari saya. terima kasih dokter. Wah, bener banget tuh dok. 3 tips tadi itu menurut saya adalah tips dasar yang paling mudah kita lakukan ya dok ya. Pertama makan, kedua olahraga, ketiga tidur. Gengsi itu makannya nggak bener, olahraga enggak, tidurnya begadang ya kan. Bener-bener ya dok ya. Semoga ya dengan ada podcast ini mereka mulai sadar ya dok ya. Oke, nah dok, memang tips yang pertama tadi yang terkait tentang makanan ya dok. Benar sekali dok. Sekarang ini kan banyak sekali ya dok ya, beragam makanan kayaknya di apa ya, disebar ya dengan adanya GoFood, dengan ada whatever is it ya, semuanya ada di situ. Dan makanan-makanan ini adalah makanan yang siap saji dengan kandungan tinggi gula, tinggi garam, dan banyak sekali faktor-faktor P-nya ya bu ya dok ya, dengan pengawet, pewarna, perasa, dan P yang lain. Nah, apakah sebenarnya faktor ini menjadi salah satu pencetus meningkatnya penderita kanker dok? Atau mungkin sebenarnya ada faktor-faktor lain selain faktor makanan yang dikonsumsi itu? Ya, terima kasih ya. Ini pertanyaan yang sangat menarik menurut saya dan ini perlu saya jawab ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kanker ya, kenapa bisa terjadi kanker? Itu adalah multifaktorial. Jadi ada berbagai macam faktor ya, yang dimana faktor itu entah mana nanti akan menyebabkan kanker itu tumbuh, kanker itu berkembang. Namun tadi Mbak Tiffany sudah spill bahwa makanan itu termasuk menjadi salah satu faktor risiko yang saya kira cukup besar proporsinya ya. Selain faktor yang lain ya. Jadi ada faktor lain kita sebut genetik. Ada faktor lain di luar genetik adalah istilahnya epigenetik atau faktor lingkungan, di mana faktor epigenetik atau faktor lingkungan ini salah satunya adalah tadi makanan. Apa yang kita konsumsi seperti misalnya makanan olahan, di mana dia mengandung pengawet, dia bisa mengandung pewarna. Yang simpel yang bisa kita lihat adalah dari penampakannya. Biasanya dia mungkin lebih segar, tampak lebih berwarna-warni ya. Nah, ini yang perlu kehati-hatian kita dalam memilih makanan. Nah, apakah nantinya ke depan itu bisa menyebabkan kanker? Tentunya saya jawab di awal, itu multifaktorial. Jadi tidak hanya faktor makanan saja nih, tapi ada beberapa faktor-faktor yang lain yang nantinya bisa menjadi predisposisi atau kedepannya menjadi mencetuskan suatu kanker. Bagaimana prosesnya? Tentunya bahwa makanan-makanan yang mengandung pengolahan, mengandung pengawet, tentunya kita tahu bahwa itu mengandung zat-zat kimia, ya. Di mana zat-zat kimia, tadi pengawet, tinggi lemak, kemudian tinggi gula, ya, itu akan menyebabkan proses-proses istilahnya adalah peradangan, ya, peradangan kronis di dalam sel-sel tubuh kita atau kerusakan biasanya. Dan itu secara tidak langsung kita lakukan secara berulang. Ke depan secara di dalam waktu yang tidak bisa ditentukan bisa memicu terjadinya mutasi sel. Dan mutasi sel inilah yang dia ke depan akan menjadi salah satu faktor untuk terjadinya kanker itu. Ya, jadi adanya pencetus, pemicu dari makanan, kemudian adanya proses-proses tersebut sehingga sel-sel itu akan berubah sifatnya, bermutasi, berulang, akan menjadi tumor atau akan menjadi kanker. Istilahnya kanker adalah tumor yang sifatnya ganas. Jadi dalam hal ini makanan adalah salah satu faktor risiko yang penting sekali kita jaga, kita pilih agar tubuh kita sehat ya tentunya. Siap dokter. Nah, kalau misalnya tadi dokter membahas juga ya spill sedikit terkait masalah mutasi ya dok ya. Artinya berarti sel kanker itu dapat bermutasi ya dok. Nah, sebenarnya benar nggak sih sebenarnya sel kanker itu sudah ada dalam diri kita sih dok? Katanya kan pernah dengar juga ya, saya pernah dengar juga ya. Kayaknya kita tuh sebenarnya punya tuh sel kanker, cuma bagaimana kita apakah ada trigger yang membuat sel-sel tersebut itu menjadi ganas? Ya seperti itu ya dok ya. Nah kalau itu gimana sih dok sebenarnya? Mohon dokter. Oke, terima kasih Mbak Tiffany ya. Jadi ini sering banget ya orang nanya ya. Ada yang bilang bahwa sebenarnya kita sudah punya sel kanker loh gitu, atau apalagi sebenarnya. Jadi memang hal-hal ini sering saya tanyakan. Jadi begini, di dalam tubuh kita itu ada namanya sel yang abnormal. Nah, kenapa bisa terjadi sel yang abnormal?
seharusnya kan sel itu normal nih, ya. Jadi kita mengalami proses namanya regenerasi sel-sel dan replikasi pembelahan sel-sel yang terjadi di dalam tubuh kita secara kontinu, secara teratur. Sel-sel itu akan mengalami abnormalitas ketika tubuh kita atau sistem imun di dalam tubuh kita itu tidak mampu mengatasi. Jadi ketika tubuh kita ini ada sel abnormal, ya, katakanlah sel yang rusak, ya, susunan sel-sel itu rusak, kemudian seharusnya tubuh kita dengan kemampuan namanya surveillance imun, ya, imun tubuh kita akan menghilangkan, kemudian akan istilahnya ya membunuh bahasanya ya, atau menyingkirkan si sel yang abnormal ini, atau dia akan berubah susunannya menjadi sel yang benar. Nah, tubuh kita sebenarnya sudah punya sistem secara otomatis. Ya, jadi mungkin setiap hari tubuh kita, sel kita ada yang abnormal. Karena apa? Karena aktivitas fisik yang kita gunakan, mungkin terlalu lelah, atau tadi ya ada makanan-makanan yang masuk, ya, sehingga kan dia mencetus gitu. Nah, tubuh kita harusnya bisa punya sistem yang baik. Tapi ini penting, kapan sih tubuh kita mengalami penurunan sistem imun tadi? Faktor-faktor tadi, ya, usia, semakin bertambah usia semakin berisiko. Tapi tentunya tadi Mbak Tiffany udah spill, kok sekarang yang muda-muda ya dok? Nah, kenapa? Karena tadi banyak faktor-faktor yang saya bilang multi ini, faktor-faktor lain, mager, ya. Kemudian makanan yang saya bilang ya, makanan yang kalau bilang istilahnya kayak sekarang strawberry generation ya, saya tuh baru lagi ya dok, ada istilahnya. Generasi ya, makanan berarti kayaknya tuh lucu gitu ya, makanannya lucu gitu. Tapi nggak tahu sehat apa enggak ya dok? nah, kita ada itu juga. Jadi faktor makanan ini juga sangat penting ya untuk memicu terjadinya mutasi sel-sel, sehingga sel-sel yang abnormal ini ketika tubuh kita tidak bisa mengatasinya dan terjadi secara berulang-ulang, ya, kerusakan sel yang berulang, istilahnya menjadi mutasi sel tersebut, otomatis akan semakin besar memicu ke depan terjadinya kanker itu. Nah, saya spill sedikit tadi ya tentang genetik. Nah, di sini kalau memang kebetulan si orang tua itu ada gen, kemudian dia dipicu oleh banyak faktor tadi, itu juga bisa istilahnya mempercepat ya terjadi. Tapi belum tentu pasti terjadi ya secara genetik. Siap. Oke. Gitu ya dok ya. Berarti sebenarnya faktor genetik itu bisa mempengaruhi dan juga enggak ya? Maksudnya artinya keturunan ya, masalah keturunan ya yang saya tanyakan ini. Iya, ini saya langsung saja jawab saja. Ini penting sekali juga ya. Jadi karena orang ngomong nih, wah dari bokap dari nyokap ini ada kanker loh gitu. Jadi hal ini sebenarnya penting. Jadi kita sebagai dokter ini yang berkecimpung di bidang kanker itu pasti menanyakan apakah dari bapak, orang tua, dari saudara ada tidak yang memiliki kanker ya, kanker mungkin ya kita lihat apakah kanker payudara, apakah kanker usus besar, atau kanker ovarium, serviks dan sebagainya. Itu penting kan. Kita bedakan bahwa genetik dan yang tidak genetik. Ya. Contoh si A, dia memang memiliki genetik dari orang tuanya. Si B tidak punya. Apakah si A itu pasti terjadi kanker? Jawabannya tidak pasti. Ya, karena sekali lagi bahwa penyebab kanker adalah multifaktorial. Di sini banyak faktor, banyak resiko, banyak hal ya. Dan ini banyak hal, banyak resiko yang dia itu harus jadi kanker itu. Kita perlu banyak proses dan itu memang tingkatnya secara set. Jadi kita nggak bisa tahu di kapan nih. Nah, orang yang genetik itu ya istilahnya karena banyak sekali ya genetik itu ada sindromnya banyak. Jadi intinya bahwa orang yang memiliki genetik itu belum tentu terjadi kanker. Tapi ya dengan deteksi dini yang tepat, ya, genetik ini bisa kita deteksi saat ini dengan pemeriksaan. Jadi di sini saya spill sedikit pentingnya kita melakukan deteksi. Nah kemudian bagaimana kalau orang-orang yang dia tidak punya bakat nih, dia tidak punya genetik sama sekali nih, tapi kok bisa kanker dok? Jawabannya bisa. Karena tadi selain genetik ada faktor-faktor di luar itu adalah istilahnya epigenetik, itu faktor lingkungan, ya, makanan, lifestyle atau gaya hidup, ya olahraga, dia tidak baik.
konsumsi mungkin alkohol, merokok, ya, stresnya tinggi, wah, obesitas dan sebagainya, hal ini akan memperberat kerja daripada sel. Dan kita tahu bahwa kondisi-kondisi obesitas, kondisi-kondisi orang yang memang sistem imunnya kebetulan mungkin penyakit imun yang lain itu di bawah rendah gitu, dan itu juga akan menurunkan kemampuan eliminasi dari sel imun kita untuk melawan sel-sel yang rusak tadi atau sel-sel yang abnormal. Saya katakan di sini bahwa untuk faktor genetik itu komposisi persentase sekitar 10-30%. Nah, yang lainnya dari mana, dok? Terjadi secara tiba-tiba atau spontan tadi, karena sekitar 60-70% di luar genetik. Apa tadi? Kalau sekali lagi adalah faktor lingkungan. Dalam hal ini jadi penting sekali bahwa genetik dan yang tidak genetik itu sama-sama berisiko, ya. Dan pentingnya juga saya tambahkan sedikit, ketika dia sudah tahu nih bahwa keluarga ada yang memiliki kanker, ya, apapun jenis kankernya, terutama kanker payudara, kanker ovarium, ya, karena itu juga familiar juga secara genetik, ya, kanker usus besar, ya, juga itu kita bisa melakukan beberapa pemeriksaan. Contoh untuk kanker payudara kita bisa melakukan tes ada tidak mutasi, ya, dengan namanya BRCA1 atau BRCA2 sudah bisa kita cek, ya. Atau kita untuk tes kanker yang lain, ya, kita bisa juga melakukan screening. Bahkan saat ini juga kalau tadi kita ambil secara darah, ya, kita ambil sampel darah. Kalau untuk pemeriksaan lain juga bisa nanti kita melakukan deteksi jenis simple, ya. Misalnya untuk kanker payudara kita bisa melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau pemeriksaan payudara oleh klinisi, ya, mamografi, USG, MRI dan sebagainya. Atau untuk kanker serviks dengan IVA, ya, dengan pap smear, ya. Untuk kanker kolon juga atau usus besar kita bisa melakukan FOBT, ya, atau fecal occult blood test, ya. Itu juga darah samar pada feses, ya. Itu juga simple dan bisa kita lakukan untuk screening apabila dia memiliki keluarga. Namun jika tidak memiliki keluarga, ada beberapa hal-hal penting nih. Misalnya contoh pada payudara di atas umur 20 tahun, ya, di atas umur 20 tahun untuk resiko kanker payudara baik yang dia punya atau tidak keturunan, kita bisa melakukan sadari, misalnya setiap bulan sekali. Kalau dia sudah usia 29, ya, sampai 40, ya, 30 ke atas, itu kita bisa melakukan sadanis klinis, ya, dok, ya. Ya, jadi ada beberapa hal-hal yang kita bisa lakukan. Jadi sebenarnya kanker ini tidak hanya kemudian kalau misalnya kita punya keturunan nih, dok, misalnya orang tua punya kanker, bukan berarti juga kita pasti kena kanker, ya, dok, ya. Benar, ya, dok, ya, karena bukan cuma faktor genetik aja nih yang mempengaruhi kanker ini, ternyata ada faktor epigenetik, yaitu faktor lingkungan. Artinya ya tetap aja kita punya keturunan atau nggak punya keturunan kanker ini, ya kita tetap harus menjaga lingkungan kita sesehat mungkin supaya kita tidak mencetus, ya, sel-sel kanker itu. Dengan tips sederhana saya. Yang tadi juga, ya, dok, ya. Dengan tipsnya tadi dokter yang tiga. Berarti screening tadi yang sudah dokter bahas juga, screening termudah bagi masyarakat itu misalnya kayak untuk kanker payudara kita bisa melakukan sadari tadi, ya, dok, ya, sadari ataupun sadanis. Kemudian kalau untuk yang kanker serviks kita juga bisa melakukan pemeriksaan IVA dan pap smear. Nah, dok, kalau misalnya nih, dok, kita udah terdiagnosa kanker nih, dok, kan biasanya kita melakukan kemoterapi, ya, dok, ya. Nah, kalau biasanya sih di sinetron dulu, ya, dok. Kalau kemo itu kan pasti kan kayaknya efeknya luar biasa, ya, dok, ya. Entah itu mual kah, atau misalnya kadang ada yang kulitnya menghitam, atau misalnya rambutnya rontok semua. Nah, gimana sih, dok? Ada nggak sih cara supaya mengurangi efek samping dari kemoterapi ini? Ya, oke. Jadi kalau kita berbicara tentang kemoterapi, ya, jadi kemoterapi itu adalah salah satu modalitas terapi, ya. Jadi tentunya masih banyak terapi yang lain, ya. Ada pembedahan, kemudian ada radioterapi, ya. Ada yang untuk perkembangan kita ada target terapi juga. Jadi bukan kemoterapi, istilahnya dia target terapi. Ada juga imunoterapi, ya, ke depan mungkin genetik, ya, secara genetik, ya, secara kedepannya. Jadi modalitas cukup banyak, ya, selain itu. Jadi
Di sini kemoterapi adalah salah satu modalitas. Tentunya kalau kita bahas dari modalitas terapi itu, memang di sini itu peranan daripada tim itu juga sangat penting ya. Jadi kalau dalam kita berbicara, ini saya spill sedikit ya, kalau kita berbicara tentang penanganan cancer ya, sebelum kita ngomong kemoterapi ya. Iya. Jadi kita berbicara tentang penanganan cancer itu adalah kita membutuhkan dua hal. Yang pertama adalah multidisiplin tim. Yang kedua, yang sekarang sedang kita istilahnya hype lah buat kita adalah precision medicine. Precision medicine. Jadi tim inilah nanti yang akan berkumpul bersama, duduk bersama. Tim itu untuk kanker ya, kita ada yang pertama hematologi onkologi medik ya. Saya sedang mendalami di sini dalam hal kemoterapi ya. Kami kemudian bagian operasi ini nanti ada bedah onkologi ya, sahabat kita juga, kemudian nanti dari radioterapi itu juga sahabat kita, jadi kan sahabatnya banyak. Kemudian nanti kalau misalnya dia perlu nutrisi ya dari spesialis gizi klinik, dan yang penting juga adalah ada dari bagian patologi klinik ya, PK, kemudian ada dari patologi anatomi. Patologi anatomi juga penting ketika apa? Dalam membaca hasil-hasil dari biopsi. Hasil-hasil dari biopsi ini kan dioperasi dari teman dari bedah onkologi ya. Kemudian dilakukan pembacaan mikroskopik biopsi. Nah ini juga penting sekali karena di sini juga akan menentukan tepat diagnosa, tepat sel yang kita pilih, apakah ini sudah tepat belum. Kadang-kadang bisa satu area ini saya spill sedikit ya. Ini belum ketemu, tapi kok pasiennya kelihatannya aneh ke sana deh. Kita mungkin akan melakukan diskusi. Nah itulah yang ujung-ujungnya adalah untuk precision medicine, presisi. Ya, jadi untuk si A ini benar-benar diagnosanya tepat, terapinya tepat. Itulah intinya multidisiplin tim dan precision medicine. Dan tentunya untuk tim lain ya ada paru, ya pulmonologi dan sebagainya. Itu juga untuk tim tergabung dari jenis kanker. Dan tadi kita berbicara tentang kemoterapi. Kemoterapi ini adalah salah satu. Kalau kita berbicara tentang kemoterapi, ini adalah terapi sistemik. Ya. Biasanya memang di stadium-stadium akhir ya, kita melakukan kemoterapi. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengatasi? Ya, yang pertama adalah keluhan yang sering muncul biasanya mual dan muntah. Ya, tadi sudah dikatakan itu beberapa memang mengalami mual, muntah, kemudian rambut rontok, ya, pada kulit, kemudian penekanan pada sel-sel atau menurunnya sel-sel darah, ya, karena kan efeknya ditekan imunnya, kemudian kadang sering merasa kelelahan ya, atau fatigue yang kronik. Nah, cara mengatasinya tentunya untuk mual dan muntah yang bisa dilakukan adalah dengan kita memilih jenis-jenis makanan. Ya, tentunya ya udah berarti kita nggak usah makan makanan yang terlalu merangsang lambung dong. Ya, misalnya ya menghindari yang simpel lah, menghindari makanan yang pedas, yang bersantan. Ya, lebih prefer kepada makanan-makanan yang memang itu gizinya cukup baik ya, nutrisinya ya buah atau sayur. Silakan monggo. Dan jika memang memerlukan obat anti mual, anti muntah, tentunya kita berikan. Gitu. Kemudian efek-efek lain yang seperti kelelahan, ya tentunya ya, kalau kita berbicara tentang efek samping itu ya kita membutuhkan waktu untuk istirahat, ya bagaimana istirahat. Jadi hal-hal yang perlu kita lakukan adalah satu istirahat tetap, ya. Kemudian pemilihan nutrisi yang tepat dan seimbang. Jika kita perlukan kita memberikan obat-obatan pendamping. Yang paling akhir adalah tetap melakukan aktivitas fisik yang bisa dilakukan. Ya, jadi tetap tetap happy, tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur karena itu penting ya. Karena ada beberapa penelitian bahwa stres ini juga akan menekan sistem imun. Semua penyakit ya. Kalau kita menjalani misalnya kebetulan sedang menjalani kemoterapi ya, kita lakukan dengan happy ya, dengan syukur, optimis ya, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang optimal. Satu lagi adalah supporting system. Saya ingin tambahkan ya, ini penting karena support system ini penting untuk pasien-pasien yang sedang menjalani pengobatan kronis ya, seperti kanker ini. Jadi dukungan dari keluarga, dukungan dari teman, sahabat, saudara ini sangat penting, sangat penting. Dan kami di sini saya juga
mungkin di BPJS ada ya komunitas ya. Iya. Mungkin ada komunitas. Kalau dari kami juga ada komunitas khusus kanker ya, namanya Onkodok ya. Kita juga ada ya. Jadi kita menjembatani agar antara dokter dan pasien itu harapannya adalah without wall. Without wall. Jadi udah dia mau nanya apa kita bisa jawab gitu, ada apa semacam ya aplikasi. Tapi ini di kita. Oke, dokter. Luar biasa ya, berarti inovasi baru ya dok ya. Artinya sekarang mulai dihilangkan nih tembok tembok pemisah ya antara dokter dan juga pasien ya, supaya pasien juga merasa lebih dekat. Betul. Kemudian pasien juga merasa harapan hidupnya semakin naik ya dok ya. Karena nih, walaupun kita punya nomor teleponnya dokter nih, yang nggak ngapa-ngapain sih, tapi jadi kasih ayam aja. Gitu, Mbak. Itu psikis ya dok ya, lagi-lagi itu psikis ya dok ya. Artinya saat kita merasa tenang nih ya, imun kita naik lagi gitu ya dok ya. Dan itu akan mempengaruhi dan membantu dalam proses penyembuhan kanker. Ternyata banyak sekali faktor ya dok ya. Ternyata untuk mengobati kanker itu selain dari dokternya, ya kan, kemudian dari diri sendiri yang maksudnya pesertanya yang punya penyakit kanker, tapi juga selain itu dari keluarga dan juga para sahabat. Ternyata semua itu ada baiknya itu ada semua ya dok ya, komplit supaya dapat lebih mendukung penyembuhan kanker ini. Nah dok, kalau misalnya nih dok, kanker itu kan ada stadium-stadiumnya ya, 1, 2, 3, 4 ya dok. Nah itu sebenarnya gimana sih dok, dan artinya tuh apa sih, kok kayaknya perlu tahu nih dok dari dokter. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang stadium ya, jadi sehingga kanker ini penting ya. Jadi kapan sih kita menentukan stadium ini adalah hal yang sangat penting ya, sangat krusial. Karena apa? Karena memang di situ nanti akan berbeda terapi. Stadium 1 tentunya modalitas atau pilihan terapinya juga akan berbeda dengan stadium. Stadium 2 akan berbeda dengan stadium 3, stadium 4. Yang ini saya spill tadi adalah precision medicine, sehingga kita membutuhkan tim. Tim itu perlu sekali karena kita ya istilahnya harus berkomunikasi, berdiskusi untuk kebaikan pasien ya. Jadi kayak misalnya kita sering di onkologi sudah ada timnya, jadi karena kita ngobrol misalnya bagaimana dari teman PA patologi anatomi, dari teman patologi klinik, kok gambarannya kok kayaknya bukan ya, nah bisa. Jadi kita akan diskusi. Kita akan diskusi apakah mungkin dari bedah onkologi, apakah perlu pengambilan sampel yang lain dan lain sebagainya. Itu penting sekali. Jadi di sini saya spill sedikit karena menggambarkan bahwa penentuan stadium ini adalah penting sekali. Ya. Tapi karena ini untuk apa? Mungkin saya spill sedikit aja ya. Kalau stadium 1 ini ada penyembuhannya cukup baik. Jadi saya spill sedikit bahwa kanker itu ada pertanyaan nih. Seperti dia sembuh apa nggak sih? Nah, gitu kan? Itu pertanyaan yang itu pertama sih. Yang pasti akan ditanyakan oleh peserta ya saat beliau didiagnosa dengan kanker gitu ya dok ya. Iya saja. Sebetulnya kanker itu bisa sembuh. Bisa sembuh. Asal dia berada di stadium awal, stadium 1, stadium 2 awal. Bisa sembuh. Jadi perawatan lebih cepat, lebih komprehensif. Hanya seringnya datang ke kita atau pasien-pasien datang kita sudah di stadium 3 atau bahkan 4. Malah keluarnya udah numpuk tuh. Oke. Ada cerita sedikit ya sebelum kita nanti masuk ke stadium. Pasien itu sudah terdiagnosa di stadium 4, itu pasien kita stadium 2. Sudah kita berikan modalitas terapi ini. Tapi kebetulan ya, ini qadarullah ya. Dia nggak ke kita, misalnya. Dia ke yang lain. Kemudian ya di luar, akhirnya setahun atau kalau tidak salah 2 tahun kemudian dia datang ke kita sudah stadium 4. Dan untuk angka harapan hidupnya data teori memang kecil sekali. Itu yang sebetulnya pentingnya waktu ya dan deteksi dini. Kenapa? Stadium awal karena tidak terlihat dan tidak bergejala. Oleh karena itu tadi saya spill di awal, mungkin kalau yang baru join bisa diputar ke depan. Jadi pentingnya deteksi dini di sini ya. Karena orang nanya, apa sih deteksi dini? Jawabannya adalah karena ketakutan. Satu, ini Mbak Tiffany juga takut ya. Kalau bahas cancer jadi takut ya dok ya. Misalnya kalau takut juga. Iya pasti itu. Itu yang bisa tekankan, nggak usah takut. Kalau di awal-awal tanpa gejala, istilahnya bagi kita tim medis ya, itu akan lebih cepat, lebih baik, ya, lebih optimal ya, dalam penanganannya. Jadi dengan deteksi dini ini
tentunya akan lebih baik. Maksudnya dia belum berbicara. Berbicara. Dari kami dan juga tentunya dengan dari tim pemerintah saat ini ya, akan bagaimana screening deteksi dini dari BPJS juga support ya untuk deteksi dini karena sangat penting. Tentunya juga akan menghemat biaya tentunya ke depannya dengan deteksi dini, screening awal, dan ini adalah penting sehingga akan kita akan lebih hemat ya, dalam apa namanya untuk kalau kita berbicara tentang kembali dengan stadium ya, stadium 1 tadi ya tumornya masih kecil ya. Kalau dia sudah masuk ke stadium 2, dia sudah mulai membesar dan mulai sudah ada di ini. Nah, kalau stadium 3 dia sudah mulai menyebar, tapi tidak terlalu jauh ya. Mungkin kalau hanya di organ-organ atau jaringan sekitar aja dia menyebar. Nah, kalau 4 udah menyebar jauh tuh, udah ke tulang, udah ke otak, organ-organ jauh dan lain sebagainya, atau ke liver itu sudah 4. Jadi sudah penanganannya itu lebih sulit. Ya, untuk stadium 3 dan 4. Oleh karena itu sekali lagi kami menganjurkan kepada sahabat-sahabat biasanya sobat JKN. Sobat JKN. Nah, ya. Pentingnya sobat JKN untuk screening, deteksi dini. Kalau misalnya ketahuan nih, Dok, bapak saya ada kanker, daripada bingung ya sudah deh konsultasi. Monggo kalau dari sobat JKN punya aplikasi ya bisa juga tanya, atau dari aplikasi yang kami buat nih di Telpon. Jadi silakan di aplikasi Onkodok namanya ya. Itu juga boleh ya. Jadi kita sosial aja. Jadi memang biar ingin tanya langsung, monggo gitu aja ya. Jadi pentingnya deteksi dini saya tekankan untuk mencegah segera sehingga angka kesembuhannya sangat tinggi dan bisa sembuh. Siap, Dok. Berarti udah ada ini ya aplikasinya, Dok ya? Di Telpon namanya. Onkodok. Nama aplikasinya Onkodok. Sorry, namanya Onkodok. Ada di Play Store, ada di Instagram. Siap. Ini gratis loh ya. Gratis sama aja. Maksudnya di Instagram kita juga ada WA group. Oke. Jadi peserta juga sekarang dipermudah sekali ya untuk me-reach dokter-dokter. Misalnya memang dibutuhkan konsultasi terkait cancer, bisa langsung ditanyakan ke dokter. Oke, nah Dok, berdasarkan data BPJS Kesehatan ya Dok ya, penyakit kanker ini kan menjadi penyakit yang berbiaya tinggi ya, yang dijamin BPJS Kesehatan. Nah, menurut dokter, seberapa pentingnya sih masyarakat kita ini terdaftar aktif sebagai peserta JKN? Gimana Dok? Ya sudah, saya minum dulu ya. Oh iya, silakan. Dokter capek nih kayaknya dari tadi ya. Iya, dokter silakan. Enak banget. Alhamdulillah. Silakan dokter. Anda menjadi sobat JKN. Oke, jadi seberapa pentingnya jadi memang sangat penting ya. Jadi sangat penting untuk teman-teman sahabatku pastikan untuk keikutsertaannya menjadi sobat JKN. Ini harus dipastikan ya, karena apa? Karena di dalam hal penanganan kanker yang ini tadi sudah disebutkan di awal ya, ada beberapa banyak modalitas terapi ya, ada kemoterapi yang mungkin memerlukan beberapa siklus ya, ada yang 6 kali, ada 12 kali dan sebagainya, kemudian radioterapi, pembedahan dan lain-lain ya, tentunya itu juga membutuhkan biaya yang tinggi ya, atau yang tidak sedikit. Nah, dengan kebersertaan ya teman-teman di sini memastikan ya bahwa teman-teman sudah bergabung menjadi sobat JKN. Terdaftar aktif ya Dok. Terdaftar aktif ini juga penting ya. Iya Dok. Aktif, nah itu juga menjadi hal yang sangat penting. Karena ini saya spill sedikit. Iya. Iya, oke. Jadi waktu itu tuh ada cerita nih ya. Jadi pasien saya itu memang harusnya dia dirawat inap ya untuk melakukan tindakan kemoterapi dan lain sebagainya. Tapi memang pada saat itu pasien saya belum aktif untuk pesertaannya. Jadi memang kami juga menghimbau bahwa pentingnya di sini untuk mengaktifkan kebersertaan di BPJS. Jadi sekali lagi memang penting sekali untuk memastikan nih bahwa kita sudah terdaftar, dan kalaupun sudah terdaftar aktif. Nah, sehingga nanti dalam kami sebagai dokter, sebagai medis, tim juga akan lebih cepat, lebih mudah dalam penanganan lebih optimal. Siap. Nah, jangan lupa ya, tadi kan dokter juga udah mengingatkan lagi bahwa memang ya, saya juga tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan sobat JKN yang menyaksikan podcast kita pada
hari ini ya, supaya memastikan bahwa kepesertaannya di JKN itu aktif ya dok ya, karena banyak sekali manfaat yang Sobat JKN bisa dapatkan dengan keaktifan peserta di JKN ini. Karena manfaatnya JKN ini nggak cuma pas sakit aja loh dok ya, kita juga punya pelayanan peningkatan dan juga pencegahan penyakit yang kita biasa sebut dengan promotif dan preventif. Ya, jadi salah satu contoh manfaat promotif preventif ini seperti screening kesehatan tuh dok yang tadi sempat kita bahas ya, seperti deteksi dini, screening gula darah, kemudian ada screening IVA dan pap smear, itu juga semua dijamin sama BPJS Kesehatan. Artinya jadi manfaat JKN ini tidak hanya pas kita sakit aja baru dipakai, tapi sebelum kita sakit justru itu yang lebih penting saat kita mau mencegah adanya penyakit dalam tubuh kita. Nah itu. Jadi sayang sekali kalau tidak tergabung di Sobat JKN. Sayang sekali kalau nggak aktif ya dok ya JKN-nya, benar. Betul. Nah, tadi kan kita udah bahas nih terkait manfaat dari peserta JKN. Sekarang saya juga punya aplikasi andalan nih dok. Dokter kan punya aplikasi tadi onkolog ya. Sekarang kalau BPJS Kesehatan punya aplikasi andalan juga. Kita punya mobile JKN. Nah, mobile JKN ini aplikasi dari BPJS Kesehatan dengan berbagai fitur yang menarik yang dapat mempermudah para peserta untuk mengakses layanan kesehatan. Untuk fitur-fiturnya antara lain yaitu ada info lokasi Vaskes, entah itu Vaskes tingkat pertama maupun Vaskes tingkat rujukan. Kemudian dapat juga melakukan perubahan data peserta di aplikasi. Jadi peserta tidak perlu nih susah-susah datang ke kantor untuk misalnya mau rubah kelas ya, ataupun misalnya merubah alamat. Kemudian untuk pendaftaran antrian juga kita sekarang udah pakai mobile JKN ini dok. Jadi misalnya kita dapat rujukan dari FKTP ya, langsung deh kita daftar untuk rumah sakitnya menggunakan mobil JKN, karena setahu saya seluruh rumah sakit sudah menggunakan antrian online. Nah, dan masih banyak fitur-fitur menarik lainnya di aplikasi mobil JKN ini. Jadi pastikan Sobat JKN untuk mendownload aplikasi ini di App Store maupun Play Store. Selain itu, untuk Sobat JKN yang ingin mengakses info terkait pendaftaran, dapat juga melalui kanal non tatap muka yaitu Pandawa melalui aplikasi WhatsApp di nomor 08118 165 165 atau di Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165. Nah, jadi cukup pakai gadget, urus BPJS Kesehatan makin sat-sat. Baik dokter, sepertinya waktu juga ya sebenarnya dok ya yang bisa kan kita. Sebelum kita berpisah, saya spill sedikit lagu saya. Oh iya silakan, oke ya benar ya. Oh luar biasa. Bapak dokter silakan. Ya tunggu sedikit ya. Jadi walaupun ini bukan kopi ya. Bukan. Saya punya lagu ya, standar kopi hangat. Ini bisa saya spill di YouTube ada atau di Spotify dan udah masuk Spotify? Jangan lupa ya Sobat JKN dicek Spotify-nya dokter. Bapak dokter silakan. Saya spill ya. Secangkir kopi hangat sejukkan hatiku di pagi yang indah, surya pun mereka, lepaskan segala beban di pundakmu, rindukanmu, kau selalu di hatiku. Amazing, luar biasa. Jangan lupa ya, secangkir kopi hangat Sobat JKN judulnya, bisa dicari di Spotify. Dokter, sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas ilmunya hari ini ya dok ya. Semoga ilmunya berkah dan podcast kita kali ini banyak memberikan manfaat untuk Sobat JKN. Nah sekali lagi terima kasih ya dok ya. Dan untuk Sobat JKN semuanya, akhirnya selesailah sudah episode podcast Bilas kita kali ini dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional 2024. Saya Tiffany Pradita, saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton podcast kami. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.